www.radiomusica.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan channel Faza NDR. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pencemaran. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pencemaran air, kita beralih kepada pencemaran yang kedua, yaitu tentang pencemaran udara. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan yang baru menemui channel ini silakan subscribe terlebih dahulu, kemudian like, jangan lupa, dan komennya, dan silakan kalau video ini bermanfaat bisa kalian share kepada teman-teman kalian. Oke, kita mulai, yaitu tentang pencemaran udara. Bumi yang kita tempati di sini adalah ada 3 komponen, yaitu yang terbuat dari tanah, yang terbuat dari air, dan terbuat dari udara. Kalau yang terbuat dari udara yang kita sebut dengan atmosfer. Adanya kehidupan di bumi ini karena dilindungi oleh atmosfer. Alhamdulillah, Allah menciptakan dengan kesempurnaannya untuk kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, tidak henti-hentinya kita harus mengungkapkan rasa syukur kepada Allah karena sudah memberikan banyak kenikmatan. Salah satunya adalah adanya udara di muka bumi ini. Akan tetapi karena perkembangan manusia semakin hari semakin banyak, otomatis penggunaan udara terutama oksigennya pun juga semakin bertambah. Padahal lahan-lahan hijau di bumi ini semakin hari bukannya semakin meluas, tetapi semakin berkurang. Maka dari itu muncullah pencemaran udara. Apa sih yang disebut dengan pencemaran udara? Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya zat atau energi atau komponen lainnya ke dalam komponen udara. Akibatnya kualitas udara menurun sehingga mengganggu kehidupan manusia ataupun makhluk hidup lain. Dalam hal ini adalah hewan. Nah, penyebabnya apa? Banyak penyebab, karena udara itu kalau kita melihat ilmu fisika, udara termasuk campuran. Karena yang namanya campuran itu kumpulan dari berbagai macam unsur yang masih jelas terlihat sifat-sifatnya. Yang pertama adalah karena karbon dioksida. Biasanya ini dari pernapasan manusia ataupun juga dari pembakaran fosil, yaitu pada penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan bensin, pertamax, pertalite, solar. Kemudian karbon monoksida ini biasanya dihasilkan oleh asap rokok, pembakaran yang tidak sempurna. Dan sulfur dioksida atau SO2, kemudian nitrogen oksida dari 1 sampai 4 ini biasanya berupa pembakaran, yaitu berupa bahan bakar fosil ataupun juga tadi berupa asap rokok, yaitu pembakaran yang tidak sempurna. Kemudian
Penyebab berikutnya yaitu dari AC atau aerosol atau pendingin udara, yaitu CFC, chlorofluorocarbon, atau juga bisa dari freezer. Ini adalah penyebab dari pencemaran udara. Kemudian komponen pencemaran udara. Yang pertama adalah komponen karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO. Akibat dari aktivitas vulkanik. Berarti dari gunung berapi. Kemudian pancaran listrik dan kilat. Kemudian erosi gas, itu bukan emosi tapi erosi gas alam, serta proses pembakaran dan industri. Seperti yang saya sampaikan, yang paling dekat dengan kita adalah asap rokok. Yang kedua, nitrogen oksida atau NO. Ini terbentuk dari hasil pembakaran pada suhu yang cukup tinggi, terutama pembakaran bahan bakar seperti bahan bakar yang terbuat berasal dari minyak bumi seperti solar, kemudian bensin, minyak tanah, pertalite, ataupun juga dari gas yang biasa kita gunakan untuk memasak, dan juga dari bahan organik yang lain. Salah satunya apa? Salah satunya adalah kotoran. Karena kotoran juga mengandung gas. Berikutnya adalah yang ketiga, komponen pencemaran udara, belerang oksida atau SO. Ini berasal dari aktivitas vulkanik, pembusukan bahan organik oleh mikroba, pembakaran bahan bakar minyak, kemudian dari gas, bukan juga dari batu bara yang mengandung sulfur tinggi. Ini biasanya digunakan oleh para peternak ayam. Kemudian yang keempat, hidrokarbon atau HC, itu pembakaran dari glukosa, kemudian metana, dan LPG tetapi yang berbentuk cair. Ini adalah komponen dari pencemaran udara. Berikutnya adalah macamnya. Macam dari pencemaran udara. Pencemaran udara yang pertama adalah pencemaran udara primer, itu yang langsung dari sumber pencemarnya, namanya udara pencemaran primer. Yang kedua adalah pencemaran udara sekunder. Penyebabnya reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Sebagai contoh, karbon monoksida itu tidak langsung dari sumber pencemarnya, tapi di situ ada interaksinya. Seperti yang saya contohkan, saya sebutkan berulang-ulang, karbon monoksida yang paling banyak menghasilkan adalah dari proses pembakaran rokok. Dan CFC, atau biasanya yang sering menggunakan AC, ini juga menghasilkan gas CFC. Kemudian nitrogen oksida, ini gas-gas ini bisa mencemari udara secara tidak langsung. Ya, dia harus berinteraksi, harus bereaksi dengan zat yang lain, maka dia akan menghasilkan zat-zat pencemarnya. Kemudian dampak dari pencemaran udara. Yang pertama, dari kesehatan. Ada gangguan pernapasan seperti ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian juga emfisema. Jadi secara mendetail penyakit-penyakit ini dapat kalian pelajari nanti ketika masuk ke kelas 8. Kalau tidak salah di semester yang kedua.
Kemudian bagi tumbuhan, ketika terjadi gunung meletus bisa mengakibatkan hujan asam yang dapat membuat tanaman mati. Bahkan bahayanya hujan asam di sini bukan cuma terhadap tumbuhan saja, tetapi juga terhadap bangunan-bangunan yang terbuat dari besi. Karena kalau ada bangunan yang terbuat dari besi kemudian terjadi hujan asam, biasanya besinya akan mudah rapuh, mudah berkarat. Tuh. Kemudian dampak berikutnya adalah efek rumah kaca. Meningkatnya kadar karbon dioksida dan karbon monoksida di ozon sehingga suhu bumi meningkat. Efek rumah kaca jangan kalian ibaratkan sebagai banyaknya kaca yang menyusun gedung-gedung bertingkat, tidak seperti itu. Efek rumah kaca sesungguhnya bermanfaat bagi kehidupan di bumi ini. Karena apa? Ketika matahari menyinari bumi pada siang hari, itu panas akan diserap oleh bumi. Tapi ketika nanti pada malam hari, dia akan menguap. Panas matahari itu akan menguap kemana? Ke angkasa. Nah, di angkasa ada yang namanya atmosfer, ada lapisan ozon. Itu akan kembali lagi, yang tadi menguap kembali lagi ke bumi, sehingga apa? Sehingga bumi itu menjadi hangat. Tapi karena adanya efek rumah kaca ini, kemudian adanya pencemaran udara yang harusnya yang tadinya menguap harusnya ada yang lolos keluar angkasa dan ada yang kembali lagi. Sekarang karena ada pencemaran udara, harusnya ada yang lolos ke luar angkasa, itu semuanya kembali lagi ke bumi, sehingga bumi bukan hangat lagi tapi menjadi panas. Itu adalah penjelasan secara singkat dari efek rumah kaca. Jadi sekali lagi, bukan banyaknya kaca yang digunakan untuk bangunan seperti gedung bertingkat, bukan. Yang berikutnya adalah rusaknya lapisan ozon. Ini ada kaitan juga dengan efek rumah kaca. Ini biasanya penyebabnya adalah penggunaan CFC, biasanya pada freezer dan pada AC serta penggunaan aerosol. Ada dampak dari pencemaran udara. Berikutnya ada bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasi pencemaran udara yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Tadi solar, pertalite, gas bumi, kemudian bensin, itu dikurangi. Kemudian yang kedua, mencegah penebangan hutan untuk lahan pertanian. Meskipun nanti yang ditanami adalah tanaman lagi, tetapi akan ada perbedaannya. Karena tanaman itu adalah paru-parunya dunia. Hutan itu paru-parunya dunia. Kalau hutannya ditebangi kemudian diganti dengan tanaman yang lebih kecil lagi, maka otomatis secara tidak langsung produksi oksigen juga semakin berkurang. Kemudian uji emisi untuk kendaraan bermotor, harus ada uji emisinya. Jadi sebelum pabrik mobil, pabrik motor mengeluarkan motor untuk dijual kepada masyarakat, itu harus melalui uji emisi. Bagaimana hasil dari pembakarannya. Kalau tidak lulus uji emisi, maka kendaraan tersebut tidak bisa dijual secara bebas. Kemudian menempatkan kawasan industri jauh dari pemukiman. Makanya kalau kalian perhatikan daerah-daerah yang sudah maju, itu tidak ada pabrik yang menghasilkan asap yang lumayan besar yang dekat dengan pemukiman.
biasanya jauh dari pemukiman. Kemudian melarang penggunaan CFC dan aerosol. Bukannya melarang penggunaan AC tidak, tapi penggunaan CFC pada AC itu dihilangkan. Kemudian cerobong asap, ketika ada pabrik, ada industri menggunakan cerobong asap, itu cerobong asapnya harus tinggi, kemudian harus dilengkapi dengan penyaringan udara sehingga yang nanti keluar itu bisa langsung naik ke angkasa dan menguap langsung ke angkasa, dan harus juga ada penyaringnya supaya nanti juga ketika menguap ke angkasa tidak membahayakan. Kemudian berikutnya adalah reboisasi dan perluasan lahan hijau. Kalau terjadi penggundulan hutan, penebangan hutan, itu harus adanya reboisasi. Kemudian perluasan lahan hijau. Perluasan lahan hijau ini yang nantinya mengakibatkan udara lebih sejuk karena produksi oksigennya pun juga semakin bertambah. Itu adalah penjelasan dari pencemaran udara. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa silakan kalian catat di buku masing-masing. Barangkali ada pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa langsung ke WA saya juga bisa. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.